Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, Ibu akan memperkenalkan diri kepada Ananda semua. Perkenalkan, nama Ibu Febi Siska Putri. Ibu mengajar mata pelajaran pekerjaan dasar mekanik. Baik, untuk absen pada siang hari ini, Ananda semua bisa melakukan absen pada Google Form yang akan disediakan nantinya. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran pada siang ini, yaitu mengenai materinya, mengenai K3. Apakah Ananda mengetahui apa itu kepanjangan dari K3? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Kepanjangan K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, Bu. Baik, sangat bagus sekali. Nah, K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja ini, definisinya yaitu ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah, arti lambang K3 ini lambang K3 ini dapat Ananda lihat semua, yaitu gambar palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Nah, memiliki arti makna, yaitu tanda palang itu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu ada bentuk roda gigi dengan maknanya yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani, serta warna putih memiliki makna bersih dan suci. Selanjutnya warna hijau, artinya selamat, sehat, dan sejahtera, serta makna 11 dari roda bergerigi yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ini, tolong kepada Rizka Pratama untuk bisa menyebutkan poin-poinnya. Baik, Bu. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ananda Rizka Pratama Putri. Selanjutnya yaitu mengenai piramida kecelakaan kerja. Kepada Hori Pratama, silakan untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih Bu. Piramida kecelakaan kerja. Yang dari bawah, yang maksudnya yang di dalamnya terdapat, ini mana bacanya nih Bi? Baik saja. Briefing Bi, gimana coba bacanya nih Bi? Baik, sepertinya Hori terkendala oleh jaringan, maka Ibu akan melanjutkannya. Nah, piramida kecelakaan kerja ini dengan dasarnya yaitu memiliki kisaran besaran 60%, yaitu mengenai near miss atau hampir celaka sebelumnya, yang di dalamnya itu terdapat penyebabnya itu yang dilakukan
keteledorannya oleh pekerja itu sendiri. Lalu yang 30%-nya itu insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Nah, yang 10% kecelakaan ringan, serta yang kedudukannya puncak yaitu mengenai kecelakaan fatal atau kematian. Nah, penyebab kecelakaan kerja ini tolong kepada Ranisa Putri bisa dijelaskan. Baik, Bu. Yang pertama yaitu penyebab dasar kecelakaan yaitu adanya kurangnya prosedur atau ATU-uran. Yang kedua, kurangnya saran. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Yang keempat, kurangnya kepatuhan. Penyebab kecelakaan selanjutnya yaitu penyebab tidak langsung. Yang pertama, satu, faktor pekerjaan. Yang kedua, faktor pribadi. Yang ketiga yaitu penyebab langsung, yaitu tindakan tidak aman. Yang kedua, kondisi tidak aman. Yang ketiga yaitu kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi, kerugiannya yaitu terhadap manusia yaitu cedera, keracunan, cacat, kematian, PAK. Pada mesin yaitu alat kerusakan mesin atau alat. Kalau pada material atau bahan tercemar, rusak, produk gagal. Kalau pada lingkungan tercemar, rusak, bencana alam. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ranisa Putri. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja, tolong kepada Ananda Walillah Ilham, disilahkan untuk membacakannya. Izin berbicara, Bu. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yaitu yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman. Yang kedua, pemantauan tindakan tidak aman. Pembinaan dan pengawasan. 1. Pelatihan dan pendidikan. Kedua, konseling dan konsultasi. Ketiga, pengembangan sumber daya. Sistem manajemen. 1. Prosedur dan aturan. 2. Penyediaan sarana dan prasarana. 3. Penghargaan dan sanksi. Baik, terima kasih kepada Ananda Walillah Ilham. Next yaitu bahaya K3. Ibu akan menjelaskan mengenai pengertiannya yaitu semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Nah, sumbernya itu bisa jadi faktornya manusia, mesin, material, metode, maupun lingkungan. Jenis dari bahayanya itu bisa terjadi karena tindakan ataupun kondisi dari lingkungan tersebut. Nah, faktornya yaitu pertama biologi, antara lain bakteri, virus, jamur, tanaman, atau binatang. Kimia yaitu bahan atau material cairan yang beracun, reaktif, radioaktif, serta mudah meledak atau terbakar, iritan, dan korosif. Yang ketiga yaitu fisik atau mekanik, yaitu antara lain ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan, ruang terbatas, dan sebagainya. Selanjutnya biomekanik, yaitu gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan baik secara manual maupun otomatis, dan desain tempat. Lalu psikologi sosial, yaitu antara lain stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. Ini merupakan kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan maupun orang di tempat kerja tersebut. Nah, seperti gambar pada PPT ini yaitu menjelaskan mengenai bagian-bagian dari APD. Bisa dijelaskan dengan poin selanjutnya, yaitu macam alat pelindung diri dan fungsinya.
Yang pertama yaitu pelindung mata atau goggles, melindungi mata dengan karakteristik terpasang dekat wajah. Nah, ini dapat Ananda semua lihat gambar dari goggles atau pelindung dari mata itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pelindung wajah atau safety helmet. Face shield memberikan perlindungan wajah menyeluruh dan sering digunakan pada operasi peleburan logam, percikan, bahan kimia, atau partikel yang melayang. Nah, ini merupakan gambar dari face shield tersebut untuk melindungi wajah pada area industri maupun tempat kerja lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu masker wajah. Nah, masker wajah ini kalau pada industri sangat penting seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu untuk melindungi pernafasan pekerja dengan menggunakan masker ini, yaitu bisa menyaring debu dan kotoran yang dihirup. Selanjutnya pelindung tangan atau safety glove. Silakan Hori Pratama untuk menjelaskannya. Baik, Bu. Pelindung tangan atau safety gloves. Sarung tangan merupakan alat pelindung diri dengan fungsi utama melindungi tangan dari luka lecet, luka teriris, luka terkena bahan kimia, dan terhadap temperatur ekstrim. Ibu. Baik, terima kasih kepada Hori. Nah, ini merupakan safety gloves atau pelindung tangan tersebut. Lalu selanjutnya pelindung telinga atau safety earplug. Alat pelindung telinga dibedakan atas jenis atenuasinya, yaitu pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 decibel. Frekuensi biasa yaitu 25 sampai 30 decibel. Pada keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atenuasi di tingkat lebih tinggi tetap kurang dari 50 decibel, disebabkan hataran suara melalui tulang masih ada. Nah, safety earplug ini dapat dilihat gambarnya. Nah, yang benar ini emang alat safety earplug yang ada pada industri ya, dan yang di sebelahnya ini tidak bisa digunakan pada ranah industri. Lalu sepatu safety, yaitu sepatu keselamatan kerja, dipergunakan untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda berat, percikan cairan, dan tertusuk oleh benda-benda tajam. Nah, hal ini merupakan gambar dari contoh sepatu safety yang sangat diperlukan pada pekerja untuk melindungi kaki dari bahaya pada saat bekerja. Nah, selanjutnya pakaian pelindung. Penggunaan pakaian pelindung tubuh diwajibkan sebab beberapa akibat, yaitu yang pertama bahan kimia berbahaya, dua bahaya berpotensi infeksi, ketiga panas yang sangat kuat, yang keempat percikan logam panas dan cairan panas, serta pelindung tubuh ini berdasarkan tanggapan daruratnya dibagi menjadi 4, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, gambar pakaian pelindung ini ya dapat Anda lihat yang benar maupun yang salahnya. Yang benar ini adalah pakaian pelindung yang diterapkan oleh para pekerja pada ranah industri, dan yang salah ini merupakan Anda bisa lihat pakaian pelindung untuk pelindung dari air ya, jas hujan. Nah, terima kasih. Baiklah, itulah materi yang bisa Ibu jelaskan mengenai K3 kepada Anda semua. Apakah Anda semua bisa paham dengan Ibu, dengan materi yang Ibu jelaskan? Paham, Bu? Oke, apakah ada pertanyaan untuk materi yang Ibu jelaskan pada siang ini? Baik, bila tidak ada pertanyaan yang timbul dari Ananda semua, Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua, yaitu tugasnya dikumpul untuk minggu depan. Ibu akan membagi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil. Nanti daftar kelompoknya akan Ibu sampaikan pada grup. Nah, kelompok genap ini yaitu untuk
Tugasnya mencari contoh-contoh kecelakaan yang telah terjadi, baik di institusi maupun industri. Sumbernya itu bisa jadi dari artikel online, majalah, ataupun koran. Nah, untuk kelompok ganjil, ini mencari sebab-sebab kecelakaan yang terjadi dari contoh kecelakaan yang telah dikumpulkan oleh kelompok genap. Baik, apakah bisa dimengerti tugasnya? Bisa dimengerti, Bu, tugasnya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Nah, apakah Anda semua bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada siang ini mengenai K3? Izin menyimpulkan, Bu. Baik, kepada Ranisa Putri disilahkan. Baik, untuk materi K3 ini, pada materi K3 tersebut terdapat alat pelindung diri yang harus atau wajib kita gunakan. Yang pertama yaitu ada kacamata pelindung, yang kedua masker, yang ketiga sepatu safety, baju pelindung, dan lain-lain sebagainya. Baik, Bu. Baik, terima kasih kepada Ranisa Putri. Baik, apakah ada dari teman-temannya lain yang bisa menyimpulkan? Baik, bila tidak ada yang bisa, baik, terima kasih kepada Rani atas kesimpulan yang tadi, dan teman-temannya lain bisa memahami apa yang telah disimpulkan. Nah, untuk siang ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih kepada Anda semua atas partisipasinya untuk Zoom ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Sama-sama. Recordnya belum dimatiin, tuh. Recordnya belum dimatiin. Alah.